Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Pada episode ini kita akan mini trip yang sangat singkat dan dekat. Ini kita mau ke pantai yang sedang viral di Jepara. Sekarang baru ramai banget dikunjungi anak-anak muda. Tadi kita start dari Tugu Kartini ya, kita berbelok ke kiri. Tugu Kartini itu dekat sekali dengan alun-alun kabupaten. Jadi bisa dibilang kita start dari pusat kota ya. Kita belok ke kiri mengikuti jalan, kemudian ketemu jembatan tadi itu. Yang kalau kita berbelok ke kiri, kita akan sampai di daerah perkantoran atau kedinasan di Pemkab Jepara ya. Di situ ada banyak sekali kantor-kantor dinas di Kabupaten Jepara. Nah, kita tidak ke kiri jembatan tadi, kita ambil ke kanan ya teman-teman. Jadi kita dari tikungan tadi ke kanan, kemudian kita ikuti jalan ini juga tinggal lurus terus saja. Ini rute yang sangat mudah teman-teman. Kalau dari pusat kota tadi ya, dari Bundaran Kartini itu, ini kita cuma butuh sekitar 5 menit saja sudah sampai di lokasi. Kita akan ke pantai Cumi. Namanya memang sedikit aneh ya mungkin kedengarannya, tapi memang seperti itu namanya. Dekat sekali. Nah, setelah kita menyusuri jalan ini ya teman-teman, nanti kita akan ketemu perempatan yang ada masjidnya itu di sebelah kanan. Nah, kita berbelok kiri di sini ya teman-teman. Ini berbelok ke sini dan kita akan langsung ketemu dengan jembatan. Ini sudah hampir sampai teman-teman. Benar-benar cuma 5 menit saja kita dari pusat kota. Dan pantai ini sebenarnya tidak bisa dibilang baru karena ya memang sebenarnya ada sejak lama, cuman dulu belum dibuka untuk publik. Waktu pertama saya ke sana itu pantainya masih belum tertata, belum ada yang penjual makanan dan fasilitas apapun itu belum ada, masih benar-benar sepi ya. Bahkan jalannya pun masih sangat sempit sekali. Waktu itu saya ke sana mobil belum bisa lewat teman-teman, itu cuma cukup motor yang bisa. Jadi belum ada akses jalan resminya. Sekarang pun juga belum ada, bisa dibilang belum ada jalan resminya ya. Karena cuma jalan tanah biasa yang sedikit diperlebar biar mobil bisa masuk. Nah, kalau kita ke sini teman-teman, di sini itu belum ada retribusinya. Bahkan untuk parkirnya pun belum ada. Jadi kita tidak ditarik untuk biaya parkir dan retribusi ya. Semuanya masih benar-benar gratis. Jadi kita cuma tinggal datang saja, kita taruh motor kita atau mobil kita yang penting rapi ya, biar teman-teman yang lain kalau mau datang nggak semrawut kendaraannya karena tidak ada yang ngatur di situ. Jadi kesadaran diri kita sendiri saja. Kemudian setelah kita sampai parkir, kita tinggal pilih, karena sekarang sudah ada beberapa warung kecil ya di situ. Jadi kita tinggal pilih mau jajan di warung yang mana. Kemudian ya sudah, kita tinggal duduk saja, kita pesan order, kemudian kita menikmati pemandangan yang ada di pantai tersebut. Ini pantai saya bilang bagus banget karena pantai ini langsung berhadapan lurus dengan matahari terbenam ya teman-teman ya. Walaupun memang ada rotasi matahari tiap beberapa bulan bergeser, tapi di pantai ini kita selalu dapat sunset lurus. Nah, ini sampai sini teman-teman ada jembatan kecil, jangan kelewatan ya. Ini kita berbelok ke kanan. Memang belum ada papan petunjuknya. Jadi patokan kita satu-satunya cuma jembatan itu. Terus tadi ada bendera kecil ya. Nah, kita berbelok. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, jalan ini baru banget dilebarkan. Bahkan itu batu-batunya masih belum ditutup. Ini masih berserakan begitu ya. Jadi hati-hati kalau mobil bisa terperosok. Ini memang jalannya sempit banget teman-teman. Seperti inilah apa adanya kondisinya. Jadi bisa dibilang ini belum
jadi tempat wisata resmi ya, masih wisata dengan pengelolaan ala kadarnya lah, sederhana, atau hanya dikelola orang-orang penduduk lokal sini, sepertinya seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, tidak ada tempat parkir khusus. Mobil pun ya cuma diparkir di pinggir jalan gitu saja. Motor juga cuma seperti asal naruh, nggak apa-apa ya, penting rapi ya teman-teman. Kita ngikuti lajur yang udah dibuat yang datang sebelum kita ya, kita parkir. Teman-teman bisa lihat di sini ada warung. Nah, udah kelihatan pantainya. Di sebelah sisi kanan juga ada warung lagi. Kita bisa lewat jembatan ini untuk nyebrang ke sana. Bahkan motor pun bisa kok nyebrang di jembatan ini. Jadi kita bisa parkir di sisi kiri jembatan ataupun di sisi kanan jembatan. Selera saja teman-teman, bebas mau pilih warung yang mana. Kebetulan saya pilih warung yang ini ya, yang di sebelah kanan jembatan karena agak sepi daripada di sisi kiri tadi. Nah, ini pantainya seperti ini teman-teman dengan kondisinya. Ini sudah lumayan bersih ya. Dulu waktu saya di sini pertama itu cukup banyak sampah berserakan, ini sudah bersih dan pantainya ini masih putih teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat ya, ke depan itu lurus langsung menghadap ke matahari. Ini masih agak siang ya, saya kesini sekitar jam 4 sore, jadi masih agak terik untuk mataharinya. Jadi bisa teman-teman lihat garis pantainya ini cukup panjang ya, pasirnya putih bersih seperti ini. Walaupun masih sederhana, hanya ada warung-warung kecil, belum ada semacam restoran atau apa, tapi ya seperti inilah pantai yang sekarang ini sedang ramai dikunjungi oleh anak-anak muda di Jepara, karena kebanyakan yang kesini itu rata-rata masih muda-muda, seperti yang bisa teman-teman lihat ya, depan itu masih umuran abg lah. Tapi kalau teman-teman penasaran juga nggak masalah datang ke sini, karena ini tempat umum ya, jadi tentang usia berapapun bebas untuk datang ke sini. Semakin sore di pantai ini semakin ramai teman-teman. Saya di sini menunggu sampai pol sunset, jadi nanti teman-teman bisa lihat seperti apa pemandangannya di pantai ini kalau matahari terbenam. Bagus banget teman-teman. Dan di sini seperti tipikal pantai-pantai Jepara pada umumnya ya, ombaknya relatif kecil, bahkan saya bilang tidak ada ombaknya, dan pantai itu dangkal teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, itu yang bermain air itu anak kecil teman-teman, masih umur anak SD gitu ya. Itu cetek sekali itu untuk anak kecil aja, dalamnya cuma segitu, padahal dia sudah agak lumayan berapa meter dari bibir pantai ya untuk nyebur ke air ini, tapi masih dangkal. Dan di bawah air itu bukan karang yang tajam tapi pasir ya teman-teman. Jadi kita kalau main air di sini aman, jadi kaki kita nggak kena karang ya atau batu-batu yang tajam itu, karena bawahnya pasir. Jadi ini sangat recommended sekali untuk dikunjungi atau untuk bermain untuk anak-anak kecil ya. Tentunya tetap dengan pengawasan kita sebagai orang tua, jangan sampai lengah, karena kita harus tetap waspada ya. Kita berhubungan dengan air itu kadang kita nggak pernah tahu, ternyata ada lubang di dalam air, kita kan tidak tahu, jadi tetap harus dengan pengawasan. Nah, ini semakin sore semakin banyak yang datang teman-teman. Cuma yang disayangkan memang di sini agak kotor ya di bawah jembatan ini. Dan uniknya teman-teman, di sini ada sungai kecil. Ini agak lain teman-teman, karena jarang ada sungai yang langsung berbatasan dengan laut di Jepara ya. Saya menemukan itu baru satu ya, di pantai Belba itu ada. Tapi ini juga ada lagi sungai yang kecil ya, bukan untuk sungai yang lewatan perahu atau kapal gitu. Kalau itu ada beberapa banyak yang sekalian untuk dijadikan pelabuhan nelayan ada ya. Tapi kalau yang sungai kecil seperti ini
saya baru menemukan ini di pantai ini, dan juga di pantai Blebak. Di Blebak itu yang sekalian kita bisa masuk naik kano itu ya teman-teman. Nah di situ kan juga ada sungai gitu, tapi kalau di sana kan sungainya sudah dibuat rapi, seperti ditata, ada fondasinya, ada dindingnya. Kalau di sini kan betul-betul masih alami. Nah itu di depan sungainya. Waktu saya awal kesini tuh, di tempat saya berjalan ini, di depan persis ini adalah aliran sungainya teman-teman. Jadi sampai ke hampir dekat warung itu, baru kemudian berbelok ke pantai. Jadi dulu kondisinya tidak seperti ini, tapi tidak tahu kenapa sekarang mungkin dibendung kali ya. Jadi aliran sungainya dibelokkan, masih agak di sebelah kiri jauh dari warung. Nah itu sepertinya dibendung biar nggak terlalu mengganggu kegiatan warung ya. Jadi langsung dibelokkan ke situ, ke laut. Dulu agak masih ke sana sedikit ya, bisa teman-teman lihat ada bekasnya. Dulu sungainya sampai di sini, tapi sekarang di sini sudah kering ya teman-teman. Jadi tempat kita untuk bermain jadi sedikit lebih luas, karena yang pantainya dengan pasir putih yang lembut seperti ini. Inilah pantai yang akhir-akhir ini sedang ramai di kalangan wisatawan Jepara ya teman-teman, karena saya lihat juga rata-rata memang penduduk asli yang main di sini, anak-anak muda terutama. Jadi kalau teman-teman pas kebetulan ke Jepara, selain mengunjungi pantai-pantai yang memang sudah terkenal ya, seperti pantai Blebak, pantai Bandengan, pantai Kartini, yang lain-lain, tidak ada salahnya teman-teman main ke pantai-pantai yang masih alami seperti ini, dengan pengelolaan yang masih sederhana. Dan di pantai ini tidak kalah bagusnya teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti tidak akan kecewa kalau kesini. Ya karena ada sedikit minusnya, karena ya namanya manusia kadang suka teledor untuk buang sampah. Kayak depan ini sedikit ada kumpulan sampah, karena memang di sini fasilitas umum belum banyak teman-teman. Jadi saya tidak menemukan adanya tempat sampah umum. Jadi kalau kita habis jajan itu ya kadang orang juga lempar gitu aja sampahnya, agak disayangkan, tapi ya seperti itu kondisinya di sini. Jadi kalau ke sini teman-teman pastikan jangan buang sampah sembarangan ya, tetap ditata sampahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pesen makanan atau apa, mending sebaiknya ditinggalkan di meja saja sampahnya, jangan dibuang sembarangan, biar nanti yang membersihkan pengelola rumah makannya. Nah itu bisa dilihat teman-teman, sunsetnya keren sekali kan. Semakin sore matahari itu akan semakin bulat. Nah seperti ini sudah semakin sore, sunsetnya bagus banget. Jadi tidak ada salahnya teman-teman kalau ke sini ya. Silahkan datang dan berkunjung ke pantai Celumi, mini trip yang sangat dekat dengan pusat kota. Oke, demikian video review singkat saya tentang pantai ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya teman-teman. Sampai jumpa.